3, 2, 1. Hi there, hi Mr. Atri. Welcome to our class Management Accounting. So, pada pertemuan 10 kali ini kita akan membahas mengenai analisis biaya, volume, dan juga laba. And enjoy this video, guys. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana analisis biaya volume laba dan juga break-even point pada PT Java Kamfit Indonesia Tbk. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, alangkah baiknya kita untuk perkenalan dulu ya, karena pepatah pernah bilang, tak kenal maka tak sayang. Oke, perkenalkan nama saya Yulia dan di sini saya nggak sendiri, saya bersama rekan tim saya. Hi, it's me Nurul. Halo, it's me Sepyanti. Halo, perkenalkan nama saya Nirgalika Safitri. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai case-nya, kita perlu mengulas sedikit nih. Apa sih perusahaan PT Java ini? Nah, PT Java ini perusahaan yang didirikan pada tanggal 18 Januari tahun 1971 dan berkantor pusat di Jakarta. Jadi head office-nya itu ada di Jakarta. Nah, beberapa merek Java ini yang sering kita kenal dan juga sering kita konsumsi ya, bahkan itu ada So Nice, itu berupa produk sosis. Kemudian ada Real Good untuk produk olahan susu atau susu UHT ya, cuma dia dalam bantal. Oke, kita masih sering konsumsi lah ya. Kemudian ada juga So Good, itu untuk produk olahan frozen food. Kemudian ada Comfit, Benefit, Tokusen Wagyu Beef, MB, Kingsley, Dash Chicken, Dosuka, dan Toraduo. Nah, di mana itu rata-rata produk Java ini merupakan makanan olahan dari hewan ternak gitu ya, mulai dari ada ayam, sapi, dan yang lainnya. Oke, next. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan. Apa sih analisis biaya volume laba itu? Nah, di sini ada dua pendapat menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Atkinson dan juga Kaplan, di mana analisis biaya volume laba merupakan proses perbedaan biaya dan laba dengan berubahnya volume. Nah, sedangkan untuk menurut Carter, ia berpendapat bahwa analisis biaya volume laba merupakan suatu alat yang menyediakan informasi bagi manajemen tentang hubungan antara biaya, laba, bauran produk, dan juga volume penjualan untuk mencapai target laba pada level tertentu. Nah, kira-kira dari analisis biaya volume laba ini manfaatnya apa ya? Nah, manfaatnya ini itu membantu perusahaan dalam menyusun perencanaan laba atau profit planning. Kemudian juga perusahaan mampu mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak merugi. Kemudian ada juga perusahaan mampu mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu. Nah, jadi gitu kira-kira untuk manfaat serta tujuannya dari analisis biaya volume laba tersebut. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Nurul Afromah. Ya, silakan Nurul. Nah, berbicara mengenai analisis biaya volume laba, ada beberapa asumsi dan keterbatasan yang umum yang mana mendasari analisis biaya volume laba. Seperti, yang pertama yaitu harga jualnya konstan. Dalam artian, harga suatu produk atau jasa tidak akan berubah seiring perubahan volume. Jadi misalnya PT Java ini memproduksi makanan yang harga jualnya flat atau konstan. Nah, tiba-tiba ada beberapa bahan baku yang harganya naik, sehingga menyebabkan harga jual PT Java ini juga menjadi naik. Nah, kemudian yang kedua, biaya bersifat linear dan dibagi menjadi elemen variabel dan tetap. Nah, elemen variabel ini yang dimaksud yaitu konstan per unit, sedangkan elemen tetap adalah total konstan pada seluruh rentang yang relevan. Kemudian yang ketiga, analisis impas dan biaya volume laba merupakan pedoman untuk mengambil keputusan. Nah, mengapa demikian? Karena analisis ini mampu menunjukkan keputusan tertentu terhadap beberapa faktor lainnya, seperti hubungan pelanggan dan karyawan yang mana dapat mengarahkan pada suatu keputusan yang mungkin berlawanan dengan hasil analisis. Namun, meskipun dianggap sebagai alat pengambilan keputusan dan perencanaan, nah metode ini juga memiliki beberapa keterbatasan seperti hubungan proporsional antara biaya variabel dan volume output tidak selalu efektif. Kemudian ada juga lebih menekankan pada penjualan nih, sehingga mengabaikan pengaruh faktor lain terhadap biaya dan keuntungan. Kemudian ada juga dibatasi pada situasi di mana kondisi ekonomi dan kondisi lainnya dianggap stabil. Contohnya begini, saat kondisi inflasi lagi tinggi-tingginya nih, misalnya apabila sulit untuk memprediksi penjualan atau biaya lebih dari beberapa minggu ke depan, maka akan berisiko kemungkinan menggunakan analisis BEP untuk mengambil keputusan. Nah, selanjutnya, analisis ini juga berkaitan erat dengan margin kontribusi. Apa sih margin kontribusi itu? Yaitu selisih antara harga jual dan biaya variabel yang mana hasilnya dapat digunakan untuk berkontribusi ke beban tetap. Kesimpulannya sih, margin kontribusi ini merupakan pendapatan penjualan yang dikurangi dengan biaya variabel total. Bagaimana contohnya sih? Nah, berikut ini nih terlampir
Laporan laba rugi PT Java Compete Indonesia periode September 2023. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa selisih antara penjualan dengan biaya variabelnya, yaitu beban pokok penjualan, sebesar 5 juta. Nah, nilai tersebut yang dinamakan gross profit margin. Jadi PT Java bisa memperkirakan apakah perusahaan akan mengalami keuntungan atau rugi jika nilai margin kontribusi itu digunakan untuk mengcover seluruh biaya tetapnya. Nah, dari laporan ini kita bisa mengetahui bahwa PT Java ini mengalami keuntungan ya teman-teman. Terlihat dari laba akhirnya itu sebesar 1 juta, di mana mereka masih bisa mengcover biaya-biaya tetapnya. Nah, margin kontribusi ini juga bisa dinyatakan dalam persentase, yang biasa disebut sebagai rasio margin kontribusi. Bagaimana perhitungannya? Yaitu hasil margin kontribusi dibagi dengan nilai penjualan. Nah, dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa analisis biaya volume laba dengan konsep margin kontribusi ini bisa membantu perusahaan untuk menentukan target keuntungan dan mengetahui break-even point dari suatu produk, yang mana nantinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya yang lainnya. Saya Septianti Sandika Putri. Di sini saya akan menjelaskan apa itu analisa break-even point atau biasa disebut dengan BEP. BP adalah suatu metode untuk mengetahui kondisi di mana suatu usaha mampu menyeimbangkan total biaya dan total pendapatan. Mengapa BP sangat penting? Yang pertama, karena untuk memahami jumlah target produksi atau penjualan dengan akurat. Lalu yang kedua, karena supaya mampu melakukan perbaikan terhadap parameter yang bisa membuat usahanya menjadi untung. Selanjutnya ada beberapa asumsi dan keterbatasan analisa break-even point. Yang pertama ada biaya. Biaya terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah-ubah berdasarkan perubahan produksi. Yang ketiga ada biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tidak mengalami perubahan. Yang keempat tidak ada perubahan harga jual. Harga jual persatuan tidak dapat berubah selama periode analisis. Yang terakhir ada harga jual, yaitu digunakan untuk suatu macam harga jual atau harga barang yang dijual atau diproduksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan tim saya. Selanjutnya ada apa saja komponen perhitungan dasar BP. Yang pertama ada fixed cost, yaitu biaya tetap atau konstan meskipun tidak ada kegiatan produksi. Contohnya ada biaya tenaga kerja, biaya penyusutan mesin, dan lain-lain. Selanjutnya ada variable cost, itu biaya yang sifatnya dinamis tergantung tingkat volume produksinya. Contohnya biaya bahan baku, biaya listrik, dan lain-lain. Yang ketiga ada selling price, yaitu harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Selanjutnya di sini ada rumus perhitungan dasar BEP. Yang pertama, fixed cost dibagi dengan price per unit dikurangi variable cost. Nah, di dalam PT Java ini kita dapat menghitung biaya tetapnya ada pada biaya aktual ditambah biaya imbalan kerja karyawan ditambah biaya penjualan dan pemasaran ditambah biaya umum dan administrasi. Berikut adalah contoh perhitungannya, contoh data dari PT Java-nya. Yang kedua ada biaya variabel. Itu di sini ada beban pokok penjualan. Seperti yang tadi sudah ditampilkan dari data PT Java, biaya tetap ada beban aktual sebesar Rp285.750 ditambah biaya imbalan kerja yaitu Rp133.864 ditambah Rp1.523.345 ditambah Rp2.344.803 yaitu hasil total biaya tetapnya sama dengan Rp4.297.762. Biaya penjualan per unitnya ada Rp45.000, penjualan per harinya ada 1.000, biaya variabelnya, total biaya variabelnya itu Rp31.845.911, sedangkan biaya variabel per unitnya itu biaya variabel dibagi dengan penjualan per harinya, hasilnya Rp31.845,91. Rumus yang tadi sudah dijelaskan, rumus BP-nya itu fixed cost dibagi dengan price per unit dikurangi variable cost. Kita masukkan datanya biaya tetap yaitu Rp4.297.762 dibagi dengan Rp45.000 yaitu biaya penjualan per unitnya dikurangi dengan biaya variabel per unit
Yaitu hasilnya 4.297.762 dibagi dengan 13.154,04, hasilnya 426,06. Rumus menghitung kontribusi margin ratio. Rumusnya adalah price per unit dikurangin variable cost dibagi dengan price per unit. Di sini ada 45.000 dikurangin dengan 31.845,91 dibagi dengan 45.000. Hasilnya adalah 0,29%. Selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf and thank you for watching.